Halo semua, balik lagi di Ersan Film. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film berjudul Cleveland Abduction yang rilis di tahun 2015. Film ini lagi-lagi diangkat berdasarkan kisah nyata, di mana beberapa orang wanita diculik dan disekap dalam sebuah rumah selama bertahun-tahun. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak alur ceritanya. Di awal film, seorang ibu bernama Michelle sedang bernyanyi bersama anaknya. Karena hari itu ia akan melakukan wawancara kerja, Michelle menitipkan putranya yang bernama Joy kepada ibunya. Michelle melamar kerja di sebuah tempat laundry, namun karena dirinya tidak memiliki ijazah SMA, alhasil Michelle tidak bisa bekerja di tempat tersebut. Malam harinya ketika pulang, Joy sedang bersama seorang laki-laki yang sepertinya itu adalah suami Michelle. Karena dianggap mengganggu, tiba-tiba Joy dilempar oleh pria tersebut yang membuatnya mendapatkan cedera yang parah. Di rumah sakit, dokter mengatakan kepada Michelle kalau cedera yang dialami oleh Joy mengindikasikan telah terjadinya tindak kekerasan, dan sang dokter akan menyerahkan anak tersebut kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Michelle sebenarnya menolak untuk dipisahkan dengan anaknya itu, namun sang dokter harus mematuhi aturan yang ada. Keesokan harinya, Michelle berbincang bersama seorang perempuan bernama Mia yang sedang menunggu jemputan. Namun tak lama kemudian, sang ayah datang dengan mobil merahnya dan Mia lalu berpamitan. Michelle tengah bersiap untuk pergi ke pengadilan guna berusaha agar sang anak bisa kembali kepadanya. Namun ternyata, Michelle tidak tahu alamat gedung tersebut. Ia mencoba bertanya kepada seorang kasir minimarket, namun orang tersebut juga tidak tahu. Kemudian seorang laki-laki datang bernama Ariel mengatakan kalau ia mengetahui tempat itu dan dirinya bersedia mengantarkan Michelle. Nah, Ariel ini sebenarnya adalah ayah dari Mia, wanita yang dijumpai Michelle pagi tadi. Tapi sebelum ke pengadilan, Ariel mengatakan kalau ia ingin memberikan seekor anak anjing kepada putra Michelle sebagai hadiah, dan mereka harus mengambilnya terlebih dahulu. Michelle tidak masalah dengan hal tersebut. Dan ketika mereka sampai di rumah Ariel, Michelle dibawa ke lantai 2, namun tiba-tiba pria itu membantingnya ke lantai dan mengikat Michelle dengan tali. Agar tidak berteriak, Ariel juga menyumpal mulut Michelle menggunakan sepotong kain, kemudian pria itu menggantungnya. Keesokan harinya, ibu Michelle memanggil polisi karena anaknya yang tidak kunjung pulang. Namun polisi tersebut ternyata tidak langsung melakukan pencarian kepada gadis itu. Ariel kemudian menurunkan Michelle dan mencoba memberikannya makan. Setelah itu, Ariel membawanya ke ruangan bawah tanah dan memaksanya melakukan pengejaran. Setelah selesai, Michelle kini dirantai di tempat tersebut dan kepalanya dipakaikan helm full face. Ketika malam tiba, ibu Ariel datang ke rumah anaknya itu, dan Michelle berusaha untuk membuat suara. Ariel yang mengetahui perempuan itu mulai berulah, kemudian menyuruh ibunya untuk segera pulang. Saat itu teman-teman Ariel datang ke rumah untuk bermain musik dan mereka melihat Ariel yang sangat bahagia. Ketika orang-orang itu bertanya, Ariel mengatakan kalau akhirnya ia bisa kembali merasakan nikmatnya pengeceritan setelah lama tidak melakukan hal tersebut. Keesokan harinya saat terbangun, Ariel menceritakan kepada Michelle kalau ia merasa sangat kesepian setelah ditinggal oleh istrinya. Di hari Natal, perempuan itu membayangkan momen bahagia bersama putranya. Namun saat terbangun, Michelle menggigil kedinginan karena Ariel tidak memperbolehkannya memakai baju. Saat itu Michelle sedang bernyanyi untuk menghibur diri. Ariel yang mendengarnya lalu datang ke kamar Michelle dan ia tertarik dengan lagu ciptaan wanita tersebut. Michelle mengatakan kalau ia juga sudah membuatkan sebuah lagu spesial untuk Ariel. Saat pria itu membaca liriknya, Ariel langsung marah dengan membekap dan merantai Michelle di ranjangnya. Karena sebenarnya isi lirik dari lagu tersebut adalah untuk mengejek Ariel. Saat itu teman-teman Mia datang ke rumah. Michelle yang mengetahui ada orang yang berkunjung kembali mencoba meminta tolong dengan membenturkan ranjang tersebut ke tembok agar orang-orang itu tahu. Namun Ariel kemudian menghidupkan musik dengan sangat keras sehingga suara yang dibuat oleh Michelle tidak terdengar. Ariel naik ke atas dan memperingatkan Michelle untuk tidak melakukan hal itu lagi. Kemudian Ariel dengan sangat keras.
Beberapa hari kemudian, Ariel memberikan seekor anjing kecil kepada Michelle agar ia tidak stres. Michelle sangat senang dengan kehadiran anjing tersebut. Keesokan harinya, setelah melakukan pengenceritan, Ariel sengaja tidak mengunci gembok di tubuh Michelle untuk mengujinya. Dan ternyata setelah ia pergi, Michelle kemudian mencoba melarikan diri. Ariel langsung marah dan membanting Michelle ke lantai. Dan yang lebih kejamnya, Ariel lalu membunuh anjing kecil itu di depan Michelle yang membuat wanita tersebut merasa sangat sedih. Malam harinya, Ariel ternyata kembali menculik seorang wanita bernama Amanda. Michelle yang melihat hal tersebut mencoba berteriak sekencang mungkin agar para tetangga mendengarnya. Namun hal itu sia-sia karena saat itu Ariel memutar lagu dengan sangat keras. Keesokan harinya, Michelle merasa sangat mual dan sepertinya dirinya sedang hamil. Setelah itu Ariel datang bersama Amanda dan melakukan pengenceritan di ruangan tersebut. Ketika malam tiba, Michelle mencoba mengajak Amanda untuk bekerja sama agar mereka bisa keluar dari tempat ini. Namun saat itu sepertinya Amanda masih tertekan dan ia tidak mau berbicara. Amanda, please don't talk, please. 2 bulan kemudian di pagi hari, Michelle melihat di televisi orang-orang sedang berkumpul untuk mendoakan Amanda yang telah hilang. Keesokan harinya, Ariel meminta Michelle untuk membantunya melakukan pekerjaan di luar rumah. Saat itu, ada tetangga mereka yang sedang membuang sampah. Michelle kemudian mencoba meminta tolong kepada orang tersebut dengan memberinya kode. Saat malam tiba, Michelle mengatakan kepada Amanda kalau ia telah berhasil meminta tolong kepada seseorang. Dan menurutnya, sebentar lagi polisi pasti akan datang. Ketika hari semakin larut, beberapa orang polisi datang ke tempat tersebut. Mendengar suara sirine mulai mendekat, Michelle pun merasa sangat senang. Namun ternyata polisi itu datang karena adanya pertengkaran seseorang dan bukan untuk menyelamatkan Michelle. 1 tahun kemudian, Michelle membentuk sebuah angka 5 dari kertas dan menempelkannya di dinding. Karena hari itu merupakan ulang tahun Joy yang ke-5. Malam harinya, Michelle terbangun karena mendengar suara teriakan. Namun itu bukan berasal dari Amanda. Tetangga rumah tersebut menelpon polisi karena ia mendengar suara musik yang sangat keras dan seperti ada sebuah teriakan. Namun polisi tersebut malah menolak untuk mengeceknya dan meminta ibu itu agar melaporkan kepada mereka ketika ia sudah mengetahui asal suara yang ia dengar. Di hari berikutnya, Ariel kembali membawa seorang wanita muda bernama Gina. Wanita tersebut kemudian diperintahkan oleh Ariel untuk mencukur rambut Michelle agar ia terlihat seperti laki-laki. Di situ, Ariel juga membawa Amanda dan mengatakan kalau mulai saat ini mereka akan menjadi sebuah keluarga. Hari berikutnya, Gina menceritakan bagaimana dirinya bisa menjadi korban penculikan Ariel. Penyebabnya tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Michelle, yaitu ditawari sebuah tumpangan. Michelle mengatakan kalau mereka harus bekerja sama untuk bisa keluar dari tempat ini. Di suatu malam, orang-orang berkumpul di pinggir jalan untuk berdoa agar Gina bisa secepatnya ditemukan, dan Ariel juga hadir dalam acara tersebut. Ketika pulang, Ariel langsung menghidupkan televisi dan menunjukkannya kepada mereka jika selama ini orang-orang terus mendoakan Gina, sedangkan untuk Michelle tidak ada yang memperdulikannya. Di situ Ariel kemudian melakukan penceritaan dengan Gina di depan Michelle. 2 tahun kemudian di pagi hari, Michelle dan Gina berolahraga agar mereka tetap sehat. Setelah itu mereka juga menari bersama untuk menghilangkan rasa bosan. Malam harinya ketika mereka berdua melihat televisi, stasiun berita mengabarkan kalau ibu dari Amanda telah meninggal dunia akibat penyakit jantung yang semakin parah. Keesokan harinya, Ariel mengajak Michelle dan Gina untuk turun ke bawah. Kemudian mengatakan kalau Amanda sedang hamil dan sebentar lagi ia akan melahirkan. Beberapa bulan kemudian, akhirnya momen tersebut telah tiba. Ariel meminta Michelle untuk membantu Amanda melahirkan, dan apabila anak tersebut tidak berhasil selamat, ia akan membunuh Michelle. Singkat cerita, bayi tersebut berhasil keluar, namun ia tidak menangis. Michelle kemudian mencoba memberikan nafas buatan dan pertolongan semampunya, yang akhirnya bayi tersebut bisa menangis. Hari demi hari berlalu, bahkan kini tidak terasa penculikan telah berlangsung selama 10 tahun. Saat itu anak Amanda yang sudah besar bertanya kepada ayahnya, kenapa bibi Michelle dan yang lain tidak diizinkan untuk keluar
dan bertemu dengan orang lain. Karena terus bertanya, Ariel menjadi kesal, lalu ia juga mencoba menutup mulut anak tersebut. Keesokan harinya saat Ariel akan pergi bekerja, sang anak melihat pintu depan rumah mereka tidak ditutup. Setelah yakin sang ayah telah pergi, anak itu melapor kepada ibunya. Amanda kemudian berteriak meminta tolong dan para tetangga yang melihat hal tersebut langsung berkumpul dan menolongnya. Help! 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 Halle Berry, I've been locked in here for 10 years. Tak lama kemudian polisi juga datang dan segera mengevakuasi Michelle dan juga Gina. Polisi yang datang sangat terkejut ketika melihat bahwa salah satu korban penyekapan adalah Gina. Karena sudah 9 tahun, ia berusaha mencari wanita tersebut. Michelle sangat senang karena akhirnya ia bisa kembali melihat sinar matahari. Semua korban lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Keesokan harinya dokter bertanya bagaimana perasaannya. Michelle mengatakan kalau dirinya sangat baik dan tempat ini terlihat sangat bersih. Dari televisi, Michelle melihat berita tentang Amanda yang telah kembali ke keluarganya. Setelah itu, seorang laki-laki dari FBI bernama Jack datang dan memberikan makanan kesukaan Michelle. Wanita itu sangat senang dan bahagia karena akhirnya bisa kembali memakan makanan yang normal. Saat Jack akan memberikan tisu, Michelle sangat ketakutan karena ia masih merasa trauma, mulutnya selalu disumpal oleh Ariel menggunakan sebuah kain. Keesokan harinya, dokter kembali menemui Michelle dan mengatakan kalau ibunya ingin bertemu. Namun Michelle mengatakan kalau ia tidak ingin bertemu dengan ibunya setelah Michelle melihat berita orang-orang yang selalu mengkhawatirkan Gina dan Amanda, namun bahkan ibu Michelle sendiri tidak merasa kehilangan. Michelle kemudian mandi untuk membersihkan seluruh kotoran dari badannya, dan setelah itu dokter memberikan kacamata karena penglihatan Michelle yang semakin memburuk. Malam harinya Michelle akhirnya diperbolehkan keluar dari rumah sakit dan dipindahkan sementara ke tempat yang lebih aman. Jack membawanya menggunakan mobil dan selama perjalanan, Michelle merasa sangat bersyukur masih bisa melihat pemandangan tersebut. Jack menempatkan Michelle di sebuah hotel dan Michelle sangat berterima kasih dengan fasilitas yang ia dapatkan. Keesokan harinya Jack datang ke tempat Michelle dan membawa kabar tentang anaknya. Joy ternyata sudah diadopsi oleh seseorang saat berusia 6 tahun. Namun mereka tidak mengizinkannya untuk bertemu dengan Michelle agar tidak menimbulkan konflik. Bahkan untuk melihat foto terbaru anaknya saja tidak diperbolehkan. Jack lalu menawarkan cara agar Michelle bisa kembali mendapatkan anaknya. Namun saat itu, Michelle tidak langsung setuju dan perlu memikirkannya terlebih dahulu. Keesokan harinya mereka berdua kembali bertemu. Michelle mengatakan kepada Jack kalau ia sudah mengambil keputusan, yaitu tidak akan mengambil anaknya kembali. Karena ia merasa kalau Joy sekarang sudah hidup bahagia dengan keluarga barunya. Dan ia tidak ingin membuat anaknya itu kembali mendapatkan kehidupan yang menyedihkan jika terus bersama dirinya. Hari itu Michelle datang ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya terhadap apa yang dilakukan selama ini oleh Ariel. Setelah itu Gina dan Amanda juga akhirnya mendapatkan kehidupannya kembali seperti semula. Rumah Ariel akhirnya dirobohkan dan saat itu Jack memberikan foto terbaru Joy kepada Michelle agar wanita itu tidak bersedih lagi. Di akhir film, Ariel dikabarkan divonis penjara seumur hidup atau penjara selama 1000 tahun oleh pengadilan. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.